Kita mulai aja Bang Siap. Ade. Bang Ade, kan kita beberapa hari lalu ya, kita ngelihat dari tanggal 25 Agustus 2025 sampai 28 Agustus 2025 itu ya kita bisa dibilang demo di mana-mana ya, terjadi demo di mana-mana, terjadi kerusakan di mana-mana ya. Ya, ada beberapa tuntutan para pendemo dan ternyata banyak juga ya pihak-pihak yang memanfaatkan ya dengan melakukan kerusakan di berbagai tempat. Nah, Bang Ade untuk awal ini melihatnya apa sih ini Bang Ade? Apalagi kan Bang Ade adalah pelaku ya, aktivis juga 98 ya. Bang Ade melihat di 98 dan sekarang ini apa sih perbedaannya dan kenapa gitu Bang? Jadi pertama-tama memang ini penting nih pertanyaan ini ya, karena gini, banyak orang yang mungkin tidak cukup sadar ya bahwa gerakan-gerakan semacam ini seringkali itu sebenarnya bukan gerakan yang genuine, bukan gerakan yang organik. Muncul dari bawah. Bukan muncul dari bawah. Ada sih yang datang dari bawahnya. Nggak sepenuhnya kita bisa bilang bahwa ini tidak organik. Oke. Tapi orang harus tahu bahwa memang ada yang main di sini. Sebetulnya kalau kita belajar sejarah bahkan nggak usah 98, dari 65 pun ya, itu bukan sekedar orang marah karena ada pengkhianatan G30S gitu ya. Bahkan apa yang disebut sebagai pengkhianatan G30S itu sendiri itu sangat mungkinlah sesuatu yang by design kan. Oke. Nah, ini juga 98 begitu ya. Jangan pernah membayangkan apa yang terjadi pada 98 itu adalah karena ya, saya tahu Anda terlibat di situ ya. Saya terlibat di sana dan saya bisa jawab dengan tegas bahwa iya sih, memang ada kekuatan-kekuatan di belakang gerakan tersebut, datang dari militer, dari luar negeri dan segala macam. Tapi apa yang terjadi di era reformasi ini pun seringkali jadinya begitu ya. Nah, untuk menjawab dengan cepat, jawaban saya adalah dengan mengatakan bahwa pada saat ini pun kita bisa menduga ya, ada ini bukan sesuatu yang dengan sendirinya terjadi begitu saja karena masyarakat marah dengan apa yang terjadi ya. Masyarakat mungkin marah, tapi itu tidak terwujud sebetulnya dalam bentuk kerusuhan seperti yang kita lihat selama ini, kalau saja tidak ada pihak-pihak yang memfasilitasi atau mendukungnya atau mendorongnya atau memobilisasinya ya. Beberapa orang sudah bicara di media sosial atau bahkan di media massa ya tentang keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam gerakan tahun ini ya, atau saat ini. Dan saya akan katakan bahwa ini sebetulnya harus dibaca sebagai sebuah kelanjutan dari rangkaian ketegangan politik yang terjadi hampir selama setahun terakhir ya. Atau sejak Pak Prabowo naik ke kekuasaan pun itu sudah terjadi ya. Ketegangan ya, apa kisru, ada segala macam ya. Ya misalnya saja pertarungan tentang misal pemakzulan Gibran lah. Ini salah satu yang menurut saya sangat penting dan menarik, soal ijazah Pak Jokowi ya. Tapi semua biasanya itu kaitannya dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Orang menyebutnya geng Solo gitu ya. Yang kali ini tidak, atau ada tapi nanti kita bisa bicarakan, dimasuk-masukin belakangan. Walaupun ini pengulangan tapi mungkin perlu ditekankan. Yang saya katakan tadi bahwa Presiden sudah bicara bahwa ini ada pihak asing yang bermain ya. Lembaga-lembaga negara juga sudah menyatakan itu. Profesor Bin ya, A.M. Hendro Priyono juga sudah mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan begini Pak Ade, ini sebenarnya pihak asing ini marah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, dengan bukan menasionalisasi kan, artinya mengembalikan ya kayak Freeport dan kekayaan alam kita ke Indonesia. Terus ada bukan naturalisasi, apa tuh bahasa? Hilirisasi. Dan ternyata Pak Prabowo meneruskan itu ya. Apakah menurut Bang Ade ada di situ apa tidak? Karena banyak yang mengatakan seperti itu ya. Saya ada di situ dalam arti saya setuju bahwa negara-negara, banyak negara, nggak semua kali ya, banyak negara industri maju yang marah sama Indonesia karena
perampokan yang sudah mereka lakukan selama mungkin bahkan berpuluh tahun sejak era Jokowi itu diperlambat atau di stop, ya. Dan sekarang ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ini kan kebijakan misal hilirisasi. Hilirisasi gitu. Anda mau debat apapun, saya akan katakan Anda mungkin nggak setuju, tapi kalau dalam pandangan kami yang setuju mengatakan bahwa ini jelas-jelas membawa keuntungan buat kami ya, bahwa kita harus cegah jangan sampai itu dikorupsi, ada soal lain. So itu lain cerita itu. Lain cerita. Tapi ini bagus. Cuman masalahnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan sekarang dilanjutkan itu kan dampaknya luar biasa buat mereka. Betul. Ya, ketika sekarang kita bilang bahan mentah kita nggak akan ekspor begitu aja ya, kita akan olah dulu. Dan Indonesia itu baik loh. Anda pasang dong smelter di sini, ya boleh kok, tapi pasang smelter di sini. Nggak mau mereka. Maunya tetap seperti dulu gitu. Bahan mentah, ya. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sekarang memang dipandang oleh dunia. Karena kita sedang menerapkan sebuah eksperimen tentang kemandirian ekonomi. Pasal 33 juga itu kan? Pasal 33 banget. Ya. Setelah sekian lama, kita memang menjadi menjadi objek yang dijajah, dieksploitasi. Wah, sapi perah bukan? Sapi perah. Oke. Ya. Ini kan kita bicara tentang imperialisme yang berlanjut dari abad-abad lalu dan masih terus berusaha dipertahankan pada abad 21. Tapi sekarang imperialismenya itu dilakukan dengan kesepakatan ya. Kami menguasai 51% dari saham Anda ya. Atau kalau Freeport kan bukan 51%, mungkin 90 something persen dulunya kan. Sekarang kita cuma minta kita yang 51%. Ya. Dan untungnya itu terjadi di era Jokowi. Ya itu dia. Nah sekarang Prabowo melanjutkan. Jadi kemarahan Barat atau sebagian Barat itu terhadap negara-negara seperti Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat valid. Wong mereka rugi. Betul. Bukan main ruginya tuh. Bukan main ruginya. Ini hilirisasi nikel. Iya itu. Ini kan juga salah Betul, gila-gilaan. betul. Kita harus support makanya yang terjadi di Indonesia ini. Jangan justru kita jadi semacam orang-orang yang membeu aja kepentingan negara-negara Barat ini. Betul. Saya berada di sana. Kalau Anda tanya tentang posisi saya di mana, against atau pro? Saya pro pada hilirisasi. Saya pro pada pengambil alihan ke penguasaan perusahaan-perusahaan nasional tersebut. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Ya begitulah sobat-sobat ya. Tadi perbincangan antara Ade Armando dengan Bung Teddy ya. Terkait adakah pendompleng ya demo rusuh kemarin dari asing ya, luar ya. Dan tadi dihubung-hubungkan dengan bahwasannya ada lah, dugaannya tuh ada. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi pada saat menjadi Presiden Republik Indonesia itu sangat merugikan lah bangsa asing. Salah satunya mengambil Freeport ke tangan Indonesia dan juga ada beberapa lagi tuh ya. Sehingga membuat asing marah lah ya. Dan banyak juga kepentingan-kepentingan asing yang dirusak oleh Pak Jokowi. Yang tentu saja ini demi masyarakat Indonesia ya, bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah mengembalikan ya agar semuanya itu dikelola oleh orang Indonesia. Bukan lagi kita hanya mengekspor bahan-bahan mentah begitu aja. Maunya Pak Jokowi itu adalah semua kekayaan alam itu dikelola dulu di sini. Kalau udah jadi baru dikeluarin. Bahasanya begitulah. Ya bisa jadi ya ada pihak asing ya seperti yang Pak Prabowo juga sampaikan dan beberapa menteri ya. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang membuat asing itu geram. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.